Kepada Prof. Henry untuk memberikan paparan selama 25 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Tolong panitia yang mana ini? Pertama-tama terima kasih Pak Mahfud yang sudah menyampaikan pandangannya sehingga kita semua semakin memahami persoalan tentang Undang-Undang ITE dan problemanya. Jadi memang Undang-Undang ITE ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ini merupakan undang-undang yang paling populer di Indonesia. Sekarang itu, paling populer dan juga banyak memberikan rezeki pada ahli-ahli hukum, jadi saksi ahli, jadi pembicara dan sebagainya, termasuk saya juga. Ini kemana-mana yang laku nih undang-undang ITE, enggak ada undang-undang ITE Pak Mahfud mungkin agak jarang-jarang jadi saksi ahli. Karena begini Bapak Ibu, di Indonesia ini sekarang ada 202,6 juta pengguna internet. 170 juta aktif di media sosial. Kalau 170 juta aktif di media sosial, satu hari saja itu ada ratusan juta orang nge-tweet, orang bikin status, orang ribut di media sosial, di dunia, di internet ini. Dulu orang ribut itu ya di Lapo Tua, di kedai-kedai kopi. Sekarang ributnya dia di Instagram, di Twitter, ratusan juta Pak. Saling ejek, saling hina, saling cerca. Akhirnya baper, perasaan, wah gak terima. Wah ini penghinaan ini, bawalah ke ranah hukum. Nah jadilah saksi ahli. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi ini yang terjadi Pak. Makanya tadi angka-angkanya ribuan. Ribuan. Dan persoalannya adalah di banyak daerah, gimana nih? Kok enggak keluar? Oh ke sana ya? Enggak. Oh sorry. Di banyak daerah itu kadangkala persoalan-persoalan ini bukan hanya masyarakat lawan masyarakat. Ada yang masyarakat lawan masyarakat ya, kasus-kasusnya itu. Ada yang masyarakat lawan pengusaha. Ada masyarakat lawan penguasa di daerah. Jadi macam-macam. Nah ketika itu terjadi, kepentingan-kepentingan dan setting politik maupun kekuasaan di daerah, muncullah beragam persoalan. Seperti kasus yang kalau dulu yang paling terkenal Prita Mulyasari ya, awal-awal tahun 2009. Kemudian ada di Jogja ada kasus Irvani, ada kasus Baik Nuril sampai dapat amnesti dari presiden. Kemarin di Aceh kasus Saiful Mahdi. Seorang dosen dari Syahkuala ngeritik teman-temannya dosen juga dari Fakultas Teknik. Hanya bilang, dan itu kritiknya tuh di WA grup dosen. Hanya bilang bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, matinya akal sehat. Gara-gara ada penerimaan dosen baru yang menurut dia penerimaannya kurang fair. Lalu dia mengatakan bahwa ini bukti determinisme koruptif jajaran pimpinan Fakultas Teknik. Tidak menuduh karena hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian determinisme koruptif, kemudian jajaran pimpinan Fakultas Teknik itu bisa jajaran kapan? Bisa dekan, jajaran pimpinan itu bisa dekan, wakil dekan, senat, kajur. Tapi itulah akhirnya dibawa ke pengadilan. Saya diminta oleh LBH Aceh untuk memberikan kesaksian. Sudah saya kasih tahu, saya juga memberitahukan bahwa yang namanya pasal 27 ayat 3 itu harus mengacu 310 tadi seperti di pedoman maupun juga di keterangan di Undang-Undang ITE.
maupun juga keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengacu 310. Artinya apa? Harus isinya adalah menyerang kehormatan seseorang, bukan fakultas. Bukan jajaran pimpinan, tapi naturalek person, seseorang, jelas. Saya katakan ini enggak, ini bukan. Tapi mereka masih juga pakai asumsi sendiri. Karena lawannya ini rektor, pembantu rektor, dekan, yang sudah cukup lama. Nah, ternyata ada politik-politik kampus ini. Ini kampus ini kadang-kadang juga banyak politiknya. Mudah-mudahan kalau di Sumatera Utara enggak. Ini kita ngomong yang lain. Kenalah dia. Saya nggak tahu apakah itu hakimnya atau jaksanya itu baru kuliah juga di Fakultas Hukum di situ. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kena semua. Kena. Padahal jelas-jelas kita ingatkan ini tidak kena. Itu yang terjadi, kena. Ada kasus Saiful Mahdi, ada kasus baru saja nih di Kabanjahe, Tanah Karo, namanya Saridin Bangun, itu kena 4 tahun. 2 tahun kena pasal 28 ayat 2, kasus yang sama di Facebook yang sama, udah kena pasal 28 ayat 2, sudah menjalani hukuman, kena lagi dia, dibawa lagi ke Saridin Bangun itu, dibawa lagi kena pasal 27 ayat 3. Padahal itu juga tidak masuk di dalam Undang-Undang ITE yang seperti yang kita ungkapkan dalam pedoman. Tapi itu yang terjadi. Jadi memang sekarang ini banyak kadang-kadang melibatkan orang-orang hebat di daerah-daerah tertentu. Ada yang tadi Aceh, tadi orang hebat di Aceh, orang kuat di Aceh. Ini di Kabanjahe yang dekat-dekat sini gitu ya. Ada juga di Batam ini orang kuat juga di Batam. Nah orang kuat ini ketika kemudian di dunia hukum kadang-kadang tadi interpretasinya sesuai dengan kepentingan-kepentingan ini. Makanya Presiden mengatakan bahwa Undang-Undang ITE kalau memang masih diinterpretasi macam-macam, revisi. Harus direvisi. Awalnya sih kalau perlu mau dicabut begitu ya, tetapi ketika dikaji memang negara tidak mungkin ini mencabut Undang-Undang ITE. Karena apa? Akan semakin ribut. Karena memang orang di internet itu sekarang ini memang like war. Internet itu like war, seperti perang. Jadi ada buku yang ditulis oleh Peter Singer, itu mengatakan bahwa internet di berbagai negara di dunia itu like war, seperti perang. Ada yang bikin cyber troop, ada yang bikin cyber army, ada yang membuat buzzer untuk perang, nyerang, mengalahkan, bahkan memojokkan, kalau bisa bikin stres orang-orang tertentu yang berbeda pandangannya. Nah kalau tidak ada undang-undang, betul-betul terjadi perang. Maka Undang-Undang ITE tidak dicabut. Karena apa? Karena ini kondisi yang belum pernah terjadi di berbagai negara. Apa yang terjadi di Indonesia, ini belum pernah terjadi di Indonesia 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Yaitu ketika ada banjir informasi yang namanya tsunami informasi. Belum pernah terjadi. Bahkan di Amerika pun mereka juga kebingungan dengan media sosial. Sampai Joe Biden satu bulan yang lalu, dia mengatakan bahwa disinformasi yang ada di Facebook, di media sosial itu membunuh, kata Biden. Karena banyak sekali orang yang gara-gara disinformasi atau hoax tidak mau divaksin, tidak mau percaya dengan pandemi, akhirnya mati. Nah kalau seperti itu dibiarkan, gak ada regulasinya, kacau. Amerika pun sampai ada 2 orang anggota Kongres dari Partai Demokrat yang membuat rancangan undang-undang untuk mengatur Facebook, mengatur Twitter dan lain-lain. Di India juga sama seperti itu. Di Inggris baru saja. Jadi ini dunia sedang mengalami sebuah keadaan yang sebenarnya hampir mirip-mirip dengan kita. Kita bersyukur punya undang-undang ITE walaupun dengan berbagai kelemahan. Berbagai kekurangan pastilah. Dibuat tahun 2008, kemudian kita revisi 2016. Sekarang mau kita revisi lagi. Nah ini yang terjadi. Jadi memang undang-undang ITE ini seringkali dipersepsi sebagai draconian code. Undang-undang yang menakutkan, undang-undang yang pasalnya ada yang karet tadi. Itulah persepsinya yang terjadi.
tidak jelas normanya. Ya. Pasalnya banyak yang menghambat kebebasan berpendapat. Pasal-pasalnya seringkali dianggap membungkam rakyat, kan begitu. Dan kemudian ada permintaan udahlah dihapus saja atau minimal direvisi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Pasal yang paling kontroversi itu memang seperti yang kita tulis di pedoman, pasal 27, pasal 28, 29, kemudian 36. Memang ada yang lain-lain, tapi itu yang paling banyak. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tanya, ini saya siapkan pedoman, nanti bisa yang tanya bisa dapat pedomannya yang baru. Ini baru saja selesai dicetak. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kalau kita mau fair, Undang-Undang ITE itu aturan pidananya ada dua macam. Satu adalah kelompok pidana yang isinya adalah sasaran pidananya itu adalah IT-nya atau sistem elektroniknya. Ini memang baru. Kita nih sebenarnya ketika membuat Undang-Undang ITE ini kita belajar dari Budapest Convention on Cybercrime. Jadi bukan semata-mata langsung ujuk-ujuk muncul, enggak. Kita belajar dari apa yang ada di negara lain, yaitu Budapest Convention on Cybercrime. Tapi juga sebenarnya secara fisik sudah ada regulasi norma-norma yang terkait itu. Nah makanya ada dua. Satu ini, ya, satu adalah larangan berbuat jahat dengan sasaran IT. Misalnya seperti illegal access, ya, atau computer crime, illegal intercept, ambil datanya diobrak-abrik, kan ada itu KPU di intercept, kemudian datanya diobrak-abrik, begitu, atau malware pakai DOS attack dan sebagainya, itu adalah sasarannya IT. Dan itu enggak banyak yang enggak ada masalah, walaupun juga sekarang banyak terjadi itu. Itu pasal 30, 31, 32, 34, 35 di situ. Itu yang terkait dengan jenis-jenis pidana terhadap IT. Yang kedua ini yang kontroversi yang kedua adalah pidana yang menggunakan IT. Dulu pidananya sudah ada, normanya sudah ada. Pencemaran nama baik itu sudah ada sejak zaman Belanda. Di Wetboek van Strafrecht ada, tadi disebutkan. Namanya istilahnya dulu ada yang disebut sebagai Hadzaeartikelen, misalnya begitu. Ada Hadzaeartikelen, tapi beberapa pasal udah di take down, udah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 154, 155 udah dihapus. 156-nya enggak, misalnya begitu. Nah, yang namanya penipuan itu kan dari dulu juga ada, sekarang penipuan online. Perjudian juga sudah ada, sekarang perjudian online, pasal 27 ayat 2. Yang namanya pornografi juga sudah ada, sekarang pornografi online, pasal 27 ayat 1. Yang namanya pencemaran nama baik sudah ada, sekarang pasal 27 ayat 3. Jadi itu sebenarnya hanya mengekstensikan sesuatu yang normanya itu sudah ada di dunia fisik, kemudian diberlakukan di dunia maya oleh Undang-Undang ITE. Tadi sebenarnya Pak Mahfud mengatakan bahwa pasal 310, 311 itu karet. Loh kalau begitu yang karet bukan Undang-Undang ITE-nya, tapi Undang-Undang KUHP-nya nih. Maka KUHP memang harus direvisi. Karena 310, 311 itu kan KUHP yang sudah ada sejak sebelum kita merdeka gitu kan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud sebenarnya memang pasal-pasal yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal 27 ayat 3 yang sangat kontroversi itu sebenarnya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Sudah 3 kali dan menang. Saya harus terpaksa mengatakan guru-guru hukum yang sekarang menjadi para penggawa MK itu ya harus kita percaya juga gitu loh. Karena mereka kan
mereka juga bukan orang sembarangan, itu ketua Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim agungnya itu kan, 9 hakim konstitusinya itu kan orang-orang pilihan. Dan itu 3 kali digugat, pasal 27 ayat 3 itu menang. Dan gugatan selalu hampir sama. Gugatannya selalu mengatakan ini pasal 27 ayat 3 ini bertentangan dengan azas lex serta dan lex scripta. Bertentangan dengan kepastian hukum, melanggar kebebasan berekspresi, melanggar kebebasan berpendapat, dan juga berbahaya dari sisi kepastian hukum karena nggak jelas. Itu selalu seperti itu. Tapi Mahkamah Konstitusi justru mengatakan tidak ada yang bertentangan. Itu ya. Jadi mungkin ya kalau ada teman-teman yang masih merasa pasal 27 ayat 3 itu bermasalah, nanti ya silahkan ke Mahkamah Konstitusi, yakinkan 9 hakim konstitusi itu. Karena mereka juga punya argumentasi. Bahkan argumentasinya itu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pasal 27 ayat 3, dia mengatakan bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi justru undang-undang ITE itu melindungi hak dasar dari masyarakat. Misalnya begini, kebebasan berpendapat itu jelas bagian dari hak konstitusi. Tapi yang namanya orang itu supaya memiliki hak untuk tidak difitnah, untuk tidak menjadi korban yang namanya tuduhan tuduhan yang semena-mena, tidak menjadi korban yang penyebaran informasi yang informasinya enggak jelas, itu juga hak masyarakat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 itu tidak bertentangan. Termasuk pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 itu juga sudah di judicial review, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu 2 kali dan menang juga. Pertama oleh suaminya Nia Daniati itu siapa? Farhad Abbas ya. Pertama oleh Pak Farhad Abbas. Yang kedua oleh Pak Habibur Rahman, penggugatnya. Dua-duanya kalah di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menggugat tadi sama kebebasan berpendapat, bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar. Ada juga yang menggugat bahwa di pasal 28 ayat 2 itu ada term, ada konsep antar golongan yang terlalu luas, nggak jelas. Mereka pakai itu, tapi akhirnya juga Mahkamah Konstitusi memenangkan pasal itu, pasal akuo. Dengan asumsi bahwa justru di era sekarang antar golongan itu memang berkembang. Hukumnya yang tertinggal. Jadi bukan tidak berarti bahwa harus dihilangkan, tapi hukum yang harus mengejar perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Karena waktu Habibur Rahman dan teman-teman itu menggugat pasal 28 ayat 2, mereka mengatakan kalau perbedaan suku, agama, ras itu oke menurut beliau yang menggugat. Karena suku, agama, ras harus dilindungi. Tapi kalau golongan itu permainannya Orde Baru katanya begitu. Golongan itu Orde Baru banget. Sorry, ya SARA itu kan antar golongan itu permainan Orde Baru. Cuma dalam konteks sosiologis di Indonesia ini memang sekarang berkembang banyak sekali antar golongan di luar suku, agama, dan ras. Misalnya golongan orang yang berbeda penggunaan teknologi. Di Jakarta tahun 2016 sempat mau ribut, terjadi konflik, yaitu apa? Taksi online melawan taksi non online, taksi konvensional. Satu sama lain saling provokasi. Pakai SMS waktu itu, ada yang pakai WA, udah pakai WA. Apakah negara lalu mengatakan, oh silahkan kalian saling provokasi karena kalian bukan suku, agama, ras, bukan negara yang atur. Negara hanya ngurusi suku, agama, ras, antar golongan tidak. Tapi ini real antar golongan itu ada. Cebong sama kampret itu real ada dan saling provokasi antara kadrun dengan Bani Bipang itu. Itu saling provokasi. Apakah negara lalu diam? Tidak. Nah akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 28 ayat 2 tetap harus ada karena tidak bertentangan. Justru pengertian antar golongan itu menjadi frase di luar suku, agama, ras yang harus dilindungi oleh negara.
Beda agama tidak selamanya, satu agama tidak selamanya mereka tidak konflik. Agamanya sama-sama Islam, beda golongan, beda aliran. Satu NU, satu Muhammadiyah, sama-sama NU bisa ribut juga konflik. Ternyata di situ juga ada aliran-aliran. Sama-sama Muhammadiyah begitu pula. Sama-sama Kristen juga bisa. Kristen sama-sama Huria Batak, tapi bisa juga terjadi golongan-golongan. Nah itu negara tetap harus masuk. Makanya pasal 28 ayat 2 walaupun dikritik, dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan pasal 28 ayat 2 yang tadi disinggung oleh Pak Mahfud, memang isinya kan pasal 28 ayat 2 itu kan setiap orang dengan sengaja tanpa hak ya. Sebentar, mana tadi? Menyebarkan informasi, ini nih. Ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang dilarang sebenarnya di pasal ini, kalau di pedoman, yang kemudian kita buatkan pedoman itu, yang dilarang itu adalah menyebarkan informasi tujuannya untuk mengajak orang lain. Jadi kalau di situ mengajak orang lain, mensiarkan kebencian, mengajak orang lain untuk membenci atau mensiarkan kebencian, mengajak orang lain untuk memusuhi pada individu atau kelompok masyarakat yang gara-garanya beda sukunya, beda agamanya, beda rasnya, atau beda golongannya. Jadi memang yang dilarang itu mengajak, memprovokasi untuk membenci, untuk memusuhi. Nah, cuma kadang-kadang pasal ini juga ditarik-tarik, ini hampir sama dengan pasal-pasal 27 ayat 3 di lapangan seringkali ditarik-tarik. Makanya lalu kemudian Presiden menginstruksikan kepada Menko Polhukam, kaji, selesaikan undang-undang ITE. Kalau perlu direvisi. Ah, oke. Ada tim yang diketuai oleh namanya Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana atau Eka Putra ya? Widodo ya, Pak Profesor Widodo ini ya. Dia juga guru besar hukum ya. Yang dia menjadi mengkaji untuk revisi. Hasilnya revisi apa kajian itu sekarang diteruskan oleh teman-teman termasuk Pak Joshua, saya juga ikut terlibat di situ. Ini akan direvisi. Dalam waktu dekat ini akan direvisi. Tapi sebelum revisi itu selesai, apakah undang-undang ITE kita biarkan? Tidak. Kita buatkan pedoman supaya revisinya jalan, pedomannya sudah ada. Ini udah ada pedoman. Kenapa? Karena revisi itu melibatkan banyak pihak. Ada naskah akademisnya, ada harmonisasi di pemerintahan, harus ada tim PAK-nya, kemudian nanti harus di ampresnya ada, kemudian setelah itu dibahas di DPR, DPR-nya juga nanti kadang-kadang antar fraksi harus ada dimnya, itu panjang. Tidak mudah undang-undang itu selesai direvisi itu bisa ya beberapa bulan, bahkan bisa tahun. Banyak undang-undang gantung, undang-undang KUHP berapa tahun? Dari tahun 60-an, gak selesai-selesai mau revisi. Undang-undang penyiaran berapa tahun? Undang-undang PDP udah 2 tahun, nggak terasa. Nah undang-undang ITE memang semangatnya harus cepet. Tapi kan kita nggak tahu. Nah sebelum dia selesai, ini pedoman ini dijadikan semacam ya untuk apa ya? Ya daripada tidak ada air talang dipancung, gitu ya. Tidak sebelum ada revisi sementara pakai ini dulu. Gitu. Jadi ini sementara memang. Ini sementara. Ini bukan penyelesai, ini bukan preskripsi yang menyelesaikan semua. Enggak, ini hanya untuk sementara menunggu revisi. Syukur-syukur revisinya cepat, alhamdulillah. Kalau tidak cepat, sudah ada yang bisa dipakai untuk apa? Untuk pegangan. Untuk siapa pegangannya? Untuk penegak hukum. Karena apa? Ini yang memerintahkan Presiden. Presiden kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam membentuk 2 tim. Tim revisi sudah, tim pedoman ini kebetulan ketuanya saya, sekretaris saya kepolisian, anggotanya ada bintang 2, polisian juga, ada dari kejaksaan, ada dari Menkumham, ada dari BSSN, ada dari Kominfo, macam-macam.
Setelah selesai, maka dibuatlah pedoman. Pedoman itu dimasukkan dalam surat keputusan bersama sebagai apa? Sebagai kesepakatan antar penegak hukum pemerintah. Jadi ini kesepakatan antar penegak hukum pemerintah yang ditandatangani oleh Kapolri, ditandatangani oleh Jaksa Agung, dan ditandatangani oleh Menkominfo. Karena Menkominfo punya PPNS, penyidik dari PNS, termasuk Mas Joshua ini PPNS, itu ada Mas Deden, itu PPNS, jadi yang biasa ikut menyidik, tapi juga kadang-kadang jadi saksi ahli. Supaya punya pedoman yang sama. Ini kesepakatan tertinggi dari kalangan penegak hukum di bawah pemerintah, di luar hakim. Di luar hakim. Jadi nanti kalau ada polisi nggak menggunakan ini, berarti dia mengingkari kesepakatan yang dibuat oleh Kapolri. Kalau ada jaksa tidak menggunakan ini, berarti dia mengabaikan kesepakatan yang dibuat oleh Pak Jaksa. Itu yang disipliner. Makanya di sini ada tanda tangannya Jaksa Agung, ada tanda tangannya Kapolri, ada tanda tangannya Menkominfo, disaksikan oleh Menko Polhukam. Ke depan, nanti revisi pun juga tidak terlalu jauh lah dengan ada di sini. Ya, revisi pun ada lah. Selama ini nanti dianggap ada kebenaran, tapi juga masukan-masukan dari luar. Jadi seperti itu. Ini memang bukan peraturan perundang-undangan, ya. Pedoman ini bukan peraturan perundang-undangan. Tapi pedoman ini adalah pemahaman terhadap norma-norma yang ada di Undang-Undang ITE. Lalu kapan berlakunya? Memang berlakunya ini ya ketika pedoman ini ditulis, disepakati, tanda tangani. Tapi ini karena ini bukan peraturan, ini berarti adalah cara berpikir, cara interpretasi. Jadi kalau cara berpikir dia boleh berlaku surut cara berpikir kok. Ada yang nanya, Pak, apakah proses apa ini kasus-kasus sebelum ada pedoman ini berarti nggak berlaku karena ini berlakunya ke depan? Tidak. Walaupun prosesnya kasusnya itu sebelum ini jadi. Sepanjang dia masih berproses, Anda cara berpikirnya harus mengikuti ini dong kalau itu kasusnya sekarang. Karena Kapolri, Jaksa Agung mengikuti ini. Dan Undang-Undang ITE-nya kan nggak berubah. Sejak 2016, yang Undang-Undang ITE nomor 19, sampai sekarang kan nggak berubah. Bahkan yang Undang-Undang ITE 2008 pun beberapa pasal nggak berubah. Berarti tidak ada perubahan. Undang-undang ITE nggak berubah, perubahannya ya di Undang-Undang ITE itu sendiri. Tapi dengan ini tidak ada perubahan. Ini memberikan pedoman kepada kita yang teman-teman yang sebagai penegak hukum di kalangan pemerintah untuk mengikuti. Kecuali kalau subordinasi indisipliner terhadap pimpinannya. Agak keras ini. Agak keras ini. Loh kok bisa begitu? Ya iya, ditandatangani sama Kapolri kok, ditandatangani sama Jaksa Agung kok, disaksikan oleh Menko Polhukam kok, perintah presiden kok. Tapi di daerah masih banyak, kasusnya Kaban Jahe ini tadi contohnya. Hanya dengan asumsi bahwa oh ini udah sebelum ada ini, itu kan undang-undangnya kan sejak tahun 2008. Undang-undangnya kan sejak tahun 2016 hasil revisinya. Cara berpikirnya itu memang muncul baru sekarang, tapi tidak berarti bahwa saya mengikuti cara berpikir dulu. Prosesnya sekarang kok cara pikirnya ngikuti yang dulu. Nah itu yang terjadi. Makanya kenapa kita harus keliling, karena terus terang, kalau kita biarkan yang namanya kasus-kasus itu salah diterapkan, yang terjadi adalah indeks demokrasi Indonesia anjlok, jatuh, dan presiden tidak ingin itu, karena itu bukan kebijakan presiden sebenarnya, bukan kebijakan pemerintah, tapi implementasi di lapangan. Kira-kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.